Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada bunda-bunda, ayahanda yang masih setia menonton video ini. Baiklah, untuk materi selanjutnya, yaitu materi kedua, kita akan membahas tentang kegiatan bermain musik dan gerak. Nah, dalam materi ini, bunda-bunda harus semangat ya, karena kita akan membahas tentang musik dan gerak. Oke, kita langsung saja. Sebelum kita memasuki materi selanjutnya, mari kita bernyanyi dulu yuk. Ayo sama-sama kita bernyanyi bunda. 1, 2, 3. Mari kita berlatih bersama. Mari kita berlatih dengan gembira. Temanku, temanmu, temanku. Mari kita berlatih dengan gembira. Terima kasih. Kita tepuk tangannya dulu ya bunda. Oke, kita langsung saja di materi ini. Isi paparannya apa saja? Kita lihat ya bunda, apa saja yang akan kita bahas tentang materi musik ini. Yang pertama yaitu keterkaitan antar materi, kemudian tujuan penyampaian materi, kemudian apakah itu bermain musik dan gerak, dan kemudian mengapa bermain musik dan gerak penting bagi anak, aspek-aspek dalam bermain musik dan gerak, kemudian apa saja yang harus disediakan guru atau orang tua dalam bermain musik dan gerak bersama anak, kemudian contoh kegiatan bermain musik, kemudian apa yang harus dilakukan guru atau orang tua ketika anak sedang bermain musik dan gerak, kemudian yang terakhir, pertanyaan-pertanyaan dan kalimat-kalimat yang dapat diajukan oleh guru atau orang tua ketika mendampingi anak bermain musik dan gerak. Baik, Bunda, sebelum itu saya akan menjelaskan gambaran untayan kegiatan. Apa yang harus kita lakukan selama tatap muka daring ini? Nah, Bunda, materi yang pertama sudah saya jelaskan, bahwasannya selama 10 materi, satu materi 30 menit itu adalah presentasi dari narasumber, kemudian 2 jam, Anda harus ingat ya, 2 jam itu adalah diskusi tanya jawab yang akan kita diskusikan di WhatsApp group, kemudian 1 jam itu adalah menyelesaikan tugas mandiri. Oke Bunda, semangat ya, semoga ilmu semua ya bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Kemudian slide berikutnya yaitu keterkaitan antar materi. Nah, sebelum ini kita sudah membahas tentang pentingnya bermain bagi anak. Kemudian yang untuk saat ini yaitu tentang bermain musik dan gerak. Untuk berikutnya nanti kita akan membahas tentang bermain matematika, kemudian bermain seni krea, bermain sains, bermain bahasa, perencanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan berkomunikasi secara efektif dengan orang tua. Nah, ke-10 materi kita yang kita laksanakan selama 6 hari ini saling berkaitan. Oke Bunda, semangat. Baiklah. Adapun tujuan materi ini, yang pertama itu materi musik dan gerak berisi tentang hal-hal yang bisa dilakukan guru atau orang tua untuk mendukung pelaksanaan kegiatan bermain musik dan gerak dalam proses belajar di rumah atau di sekolah. Kemudian tujuan materi ini membekali peserta tentang apa, mengapa, siapa, kapan, di mana dan bagaimana pelaksanaan kegiatan bermain musik dan gerak dalam proses belajar di rumah ataupun di sekolah. Baik, kita lanjut saja. Kemendikbud nomor 137 tahun 2014 itu mengatakan seni meliputi kemampuan mengeksplorasi dan mengekspresi diri, berimajinasi dengan gerakan, musik, drama, dan beragam bidang seni lainnya seperti seni lukis, seni rupa, kerajinan, serta mampu mengapresiasi karya seni, gerak dan tari, serta drama. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya kepada bunda-bunda, tahu nggak ya kompetensi dasar seni itu apa saja, di KD mana saja? Coba bunda-bunda jawab. Iya, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Meskipun di dalam hati nanti kita lihat KD berapa ya seni itu. Yuk kita lanjut slide berikutnya. Tingkat pencapaian perkembangan anak. Nah,
Adapun tingkat pencapaian perkembangan anak yang pertama yaitu ekspresi diri melalui musik dan gerak. Kemudian bermain sesuai dengan melodi dan irama lagu, bernyanyi sambil bermain alat musik secara irama, kemudian menunjukkan gerak kreatif dan imajinatif. Yang kedua yaitu ekspresi diri melalui seni visual dan kerajinan tangan. Menggambar berbagai macam bentuk yang beragam, kemudian contohnya membuat karya seperti bentuk sesungguhnya dengan berbagai bahan seperti kertas, plastisin, balok, dan lain-lain. Baik, kita lanjut. Nah, ini dia. Tadi kan sudah saya tanyakan bunda-bunda, seni itu di KD berapa ya? Di sini sudah ada lihat jawabannya. Di kurikulum 2013 tentang PAUD, seni itu terdapat di KD 2.4 dan 3.11 4.15. Di sini bisa kita lihat apa saja itu 2.4, yaitu memiliki perilaku yang mencerminkan sikap estetis. Kemudian 3.11 dan 4.15 yaitu mengenal berbagai karya dan aktivitas seni. Baik, mungkin saja ada yang benar jawabannya, kita tepuk tangan dulu ya. Kita lanjut saja materi selanjutnya. Musik dan anak. Anak butuh musik, yaitu suara yang bunyi dan ritmenya merangsang anak untuk bergerak. Mereka memerlukan itu untuk kebutuhan perkembangan seluruh indranya dan menumbuhkan sikap kreatif untuk mengembangkan pengalamannya. Bunda-bunda di sini ada yang suka musik? Oh, ada juga yang tidak suka musik. Oke, nanti kita akan diskusi siapa yang tidak suka musik dan siapa yang suka musik. Apa alasannya kita diskusi, Bunda ya? Oke, kita lanjut. Slide berikutnya yaitu seni dan transformasi budaya. Yang pertama yaitu seni dapat menjadi sarana untuk pelestarian budaya. Benar. Kemudian guru dapat mengenal seni tradisional, lagu daerah, pola membatik, permainan daerah. Sekarang saya menanya, apakah di KTST Bunda sudah memasuki dengan mengenalkan seni tari tradisional atau lagu daerah? Oh, kalau sudah, terima kasih. Karena di akreditasi itu ada poinnya, poin plus untuk sekolah yang mengembangkan budaya-budaya tradisional. Oke, kemudian pengenalan seni budaya sejak usia dini menumbuhkan kecintaan anak terhadap pelestarian budaya di masa dewasa kelak. Jadi, bunda-bunda, ayahanda, pengenalan budaya di sekolah maupun di rumah itu sangat-sangat penting. Jangan sampai tidak dimasukkan ya, bunda. Oke, kita lanjut saja. Apakah musik dan gerak? Apa itu musik dan gerak? Gerak atau tarian atau musik merupakan salah satu bentuk ekspresi jiwa, pikiran, dan perasaan manusia melalui gerak, suara dan bunyi yang memiliki irama yang indah dan beragam. Kemudian yang kedua, gerak atau tarian biasanya melibatkan musik sebagai pengiring anak mengekspresi perasaannya. Kemudian gerak atau tarian musik merupakan bagian dari kegiatan seni. Baik, kita lihat lagi. Mengapa penting? Kenapa penting musik, Bunda? Kira-kira Bunda tahu? Iya, pintar. Sekarang kita akan membahas apa, mengapa penting itu musik. Baik, yang pertama itu meningkatkan kemampuan anak berpartisipasi dalam kelompok, kemudian mengembangkan keterampilan musik, keterampilan sosial, kemudian sebagai sarana positif untuk mengekspresikan perasaan anak. Ya, sungguh benar. Kemudian membangun konsep diri dengan berbagai atau penampilan musik dan gerak atau tarian sesuai dengan keinginan diri atau budayanya. Benar. Melatih kemampuan menyimak. Misalnya, menyimak perubahan tempo dan nada, kemudian membangun kesadaran anak akan gerakan dan posisi, kemudian membangun kreativitas dan imajinasi, mengenalkan kosakata pada anak, mengajak anak bereksplorasi, mengembangkan motorik kasar, mengembangkan motorik halus anak, kemudian meningkatkan keseimbangan, koordinasi, kesigapan, dan kelenturan otot dan gerak tubuh anak. Karena bernyanyi sambil bergerak ya, Bunda. Oke. Musik sederhana dari tubuh kita. Ternyata di tubuh kita juga bisa menimbulkan musik. Contoh, petik jari 1 kali. Sama-sama ya, Bunda. Pintar. Tepuk tangan 2 kali. Pintar, tepuk paha 2 kali. 1, 2, pintar. Berdesis 1 kali. Ternyata
jika Bunda mengkolaborasi antara kelompok 1, kelompok 4 tadi akan bisa menghasilkan musik-musik yang sangat bagus. Oke, baik, kita lanjut saja. Aspek-aspek dalam pembelajaran musik dan gerak itu ada 5. Yang pertama ada tempo, ada nada, ada harmoni, ada timbre, dan ada dinamik. Nanti saya akan menjelaskan apa saja aspek-aspek dalam pembelajaran musik dan gerak ini, pengertiannya dan contohnya. Sebelum itu kita lanjut dulu dengan slide yang selanjutnya, itu stimulus musik dan gerak, yaitu sumber bunyi di lingkungan sekitar, bernyanyi, permainan alat musik, kemudian visual. Alat main musik sederhana. Nah, ini adalah gambar ini adalah sebuah contoh alat musik sederhana yang ada di sekitaran anak, yang ada di rumah. Bisa kita lihat, ternyata di dapur itu banyak sekali alat musiknya Bunda, seperti sendok-sendok. Kemudian di kamar mandi, ternyata bisa jadi alat musik. Kemudian paralon bisa juga menjadi sebuah alat musik. Oke, sekarang kita lihat lagi contohnya. Ada kaleng bekas, ada tutup botol, ada gitar, kemudian ada gendang-gendangan. Oke, kita lanjut lagi. Lagu apa saja dengan tempo cepat atau lambat? Nah, silakan ditulis di panel chat. Kalau kita tidak usah di panel chat, tapi Bunda silahkan menulis di kertas. Bunda cari lagu apa saja dengan tempo cepat atau lambat. Oke, Bunda. Sekarang kita lanjut bernyanyi dan bergerak. Ya. Aspek-aspek dalam pembelajaran musik dan gerak. Itu tadi ada 5. Yang pertama adalah nada. Nada adalah tinggi atau rendahnya lagu bunyi suara. Apa itu nada? Nada adalah tinggi atau rendahnya. Contoh. Maaf Bunda, sebelum itu saya akan melihatkan. Ternyata kita kelewatan. Nada itu adalah yang kedua. Yang pertama itu adalah tempo. Mohon maaf Bunda ya. Yang pertama itu adalah tempo. Jadi mungkin karena kecepatan. Ya, yang pertama itu adalah tempo. Ukuran, kecepatan, berirama lagu, lambat, sedang, dan cepat. Apa saja contohnya? Nanti saya akan menjelaskan contoh tempo itu seperti apa. Misalnya seperti ini. Di Indragiri Hulu, khususnya di Kecamatan Peranap, itu banyak ditemukan adalah sungai. Nah, contohnya Ani dan kawan-kawan pergi ke sungai. Pergi ke sungai berjalan sambil bernyanyi pada hari Minggu. Oke, contohnya seperti ini. Ani dan kawan-kawan bernyanyi sambil berjalan menuju ke sungai. Sama-sama kita nyanyi Bunda ya. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Tiba-tiba Ani melihat ada sebuah ular yang besar. Ani bicara pada temannya, teman-teman, di depan kita ada ular. Saya mohon kepada teman-teman untuk bernyanyi lebih rendah. Maka teman-teman menyanyi dengan nada yang rendah. Hari Minggu turut ayah ke kota, naik delman istimewa. Kemudian Ani lagi membisikkan kepada teman-temannya, teman-teman, ternyata ular tadi bergerak. Maka dari itu kita bernyanyi sangat-sangat pelan ya. Kemudian Ani dengan kawan bernyanyi sangat-sangat pelan. Pada hari Minggu turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka. Nah, bunda-bunda itulah salah satu contoh tempo. Ada nada, ada syair yang tinggi, rendah, dan cepat. Jadi kita langsung slide berikutnya. Ini tadi yang sudah kita bahas, mohon maaf tadi sudah terlewatkan tempo ya Bunda. Tadi ini sudah mohon nanti kita cari dan kita diskusi kembali di
WhatsApp grup. Kemudian ini adalah baru yang kedua tentang nada. Apa itu nada? Nada adalah tinggi atau rendahnya lagu atau bunyi suara. Apa saja contohnya? Di sini coba kita lihat. Coba kita praktekkan dengan posisi duduk, jongkok, dan berdiri. Duduk untuk nada rendah, jongkok, sedang, dan berdiri untuk nada tinggi. Maksudnya seperti ini, Bunda. Ketika Bunda berdiri, nadanya tinggi. Misalnya, la 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 la. Itu Bunda berdiri. Kemudian yang sedang, la 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 la. Itu Bunda duduk. Kemudian kalau nada jongkok, la 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 la. Itu maksudnya. Itu adalah nada tadi. Coba sekarang saya praktekkan ya Bunda. Nanti kalau seandainya ini benar-benar berdiri ya. Bunda praktekkan sambil melihat video ini. Oke Bunda, siap? 1, 2, 3. La 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 la. Pintar. Bunda berdiri ya. La 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 la. Iya, Bunda duduk. Kemudian la 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 la. Iya, pintar. Terima kasih Bunda yang sudah mempraktekannya. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kemudian kita lanjut aspek-aspek dalam pembelajaran musik dan gerak. Dinamik. Yang ketiga itu adalah dinamik. Dinamik, keras atau lembutnya bunyi atau suara atau lembut, sedang, dan keras. Contohnya, di sini senang. Ada lagunya, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Bisa juga dengan tepuk. Itu juga dengan tepuk ya Bunda ya, dengan tepuk terbuka. Misalnya, ketika tepuknya seperti ini, besar ya Bunda. Kemudian ini, dapatkan saja. Kemudian ini. Nah, ketika tepuknya ini, nyanyinya besar, keras. Oke Bunda, ketika tepuknya seperti ini, nadanya sedang. Ketika tepuknya seperti ini, nadanya lembut. Karena juga berbeda kan? Iya, karena juga berbeda dengan musik yang bunyi yang keluar. Oke, kita praktekkan. Coba yang keras dulu. Tentangkan sama-sama ya Bunda. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, sedang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang, lembut. La 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 la. Pintar. Terima kasih Bunda. Sekarang kita lanjut lagi harmoni. Apa itu harmoni? Harmoni nanti kita contohkan juga di lagu Di Sini Senang, Di Sana Senang juga ya Bunda. Harmoni adalah nada-nada lebih dari satu yang dimainkan secara bersamaan sehingga menimbulkan nada harmoni. Contohnya, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Nah, ada musiknya, ada nadanya, ada syairnya, itu yang dimaksud harmoni. Oke. Kemudian aspek perkembangannya, pembelajaran musik dan geraknya, timbre. Apa itu timbre? Yang pertama contohnya adalah warna suara, kemudian biasanya menggunakan alat atau musik instrumen yang berada tetapi dengan nada yang sama. Contoh. Ini juga yang sebelah itu ada pengertiannya Bunda. Saya langsung memberikan contohnya saja. Contoh, biasanya menggunakan alat musik instrumen yang berbeda, tetapi dengan nada yang sama. Contohnya seperti ini Bunda. Kita petik jari dulu 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian tepuk tangan 3 kali. 1, 2, 3. Oke. Kemudian tepuk tipis saja 3 kali. 1, 2, 3. Pintar. Dengan nada yang sama, tapi dengan instrumen yang berbeda, itu maksudnya dengan timbre. Oke, dengarlah suaraku. Oke Bunda, tadi sudah kita bahas tentang aspeknya, ada 5 tadi. Sekarang kita lanjut dengan dengarlah suaraku. Anggota tubuh adalah alat musik kita mainkan dengan riang gembira. Dengarlah suara tangan. Itu musik yang membuat kita senang. Anggota tubuh adalah alat musik.
kita mainkan dengan riang gembira, dengarlah suara paha. Itu musik yang membuat kita senang, dengarlah suara kita dan sebagainya. Ternyata di anggota tubuh kita ini bisa menghasilkan musik. Oke. Keterampilan yang harus ditumbuhkan dalam diri anak dalam hal musik ada 4, yaitu mendengarkan, bergerak, bernyanyi, lalalala, kemudian menciptakan. Menciptakan tadi bisa dengan bergendang. Ya, selanjutnya. Di manakah aku bisa bermain musik dan bergerak? Nah, semalam sudah saya tanya, di manakah anak bisa bermain? Ternyata Bunda menjawab, Bunda sudah tahu kan, di mana saja, di setiap sudut anak bisa bermain. Begitu juga dengan musik dan gerak. Di setiap sudut anak bisa bermain musik dan gerak. Oke. Kemudian kita lanjut, apa saja yang harus disediakan guru atau orang tua? Nah, yang pertama, siapkan area atau ruang yang memungkinkan untuk anak untuk bergerak bebas. Kemudian sediakan alat yang dapat mengeluarkan bunyi. Apa saja pasti Bunda sudah tahu. Kemudian guru atau orang tua memberikan anak kebebasan untuk bergerak, menari dan bernyanyi mengikuti suara atau musik. Kemudian yang keempat, guru atau orang tua memastikan suasana yang nyaman, santai, mengasihkan ketika anak sedang bergerak, menari dan bernyanyi. Maksudnya itu di ruang terbuka ya Bunda, jangan disempit-sempit nanti anak disuruh coket-coket ini nyanyi, jangan ya Bunda. Oke, kita langsung saja. Dengar, di manakah aku? Ini adalah salah satu contohnya. Tujuannya melatih sensitivasi anak terhadap suara, berbagai stimulasi pada anak untuk bisa membedakan nada nantinya. Alat dan bahannya apa saja? Benda apapun yang bisa menimbulkan bunyi. Banyak ya Bunda di rumah selain ini banyak sekali. Kemudian cara bermainnya. Kita cari beberapa anak membentuk lingkaran di tengah ruangan. Kemudian peserta yang lainnya menyebar di ujung-ujung ruangan dan membawa satu benda. Kemudian peserta yang di tengah ruangan menutup mata dan secara bergantian benda dibunyikan. Peserta harus menebak dari mana suara benda itu berada. Awalnya satu persatu, benda dibunyikan, setelah itu bisa sekaligus 2 benda. Nah, anak bisa menjawab, itu suara bunyi apa ya? Nah, gitu maksud permainannya. Oke, Bunda. Kemudian contoh kegiatan lainnya, yaitu bermain seperti grup band, drum band. Kalau sekarang, quali band. Oke, berikan anak-anak bahan untuk membuat alat musik atau benda-benda yang dapat mengeluarkan bunyi. Kertas, alat rumah tangga, alat tulis, dan lain-lain. Kemudian bunyikan alat-alat tersebut bersama anak dan ikutilah bernyanyi bersama anak. Kemudian guru atau orang tua anak juga dapat berperan seperti pemimpin. Oke. Selanjutnya, contoh kegiatan yang lainnya. Nah, ini sudah selalu juga digunakan biasanya untuk lomba juga bermain kursi dan musik. Nah, ketika musik dibunyikan, kemudian ketika musik berhenti, anak disuruh duduk. Siapa yang bilang duduk berarti dia yang pemenang. Oke, itu juga salah satu contoh bermain musik di rumah ya Bunda. Kemudian contoh kegiatan lainnya itu bermain ikuti saya. Anak bermain bersama guru atau orang tua, kemudian anak atau guru, orang tua bergantian bergerak atau menari yang kemudian diikuti oleh teman lainnya. Kemudian kegiatan ini dapat juga diiringi dengan musik. Misalnya Bunda pakai gitar atau pakai ngendang, pakai sanak-sanak tadi boleh, semuanya boleh. Kemudian contoh kegiatan lainnya bermain atau kata Simon. Guru atau orang tua menyediakan kartu bergambar sebagai macam pose dari manusia atau hewan. Anak bersama guru atau orang tua secara bergantian memilih kartu yang kemudian diikuti pose sesuai dengan gambar sambil mengatakan Simon berkata. Nah, kalau ini untuk geraknya Bunda ya. Bunda pasti sudah tahu kan seperti apa. Oke. Kemudian contoh kegiatan lainnya. Yuk menari sesuai dengan musik yang didengar. Guru atau orang tua menyediakan berbagai macam musik yang menggunakan harmoni, timbre, tempo, nada, dinamik yang berbeda. Kemudian ajak anak bergerak, menari sesuai dengan harmoni, timbre, tempo, nada, dinamik yang didengar. Kemudian menarilah bersama anak. Ingat, menarilah bersama anak. Jangan anak sendiri saja, Bunda dan orang tua juga harus menari bersama-sama anak. Oke. Contoh kegiatan lainnya, ayo berputar-putar dan berdiri dengan satu kaki. Kemudian guru atau orang tua memutarkan musik. Guru dan orang tua bersama anak bernyanyi, bertepuk tangan, dan berputar dalam lingkaran. Pada saat musik berhenti, semua ikut berhenti. Berputar kemudian
Mengangkat satu kaki tanpa berjatuh. Jangan muter lagu terlalu lama ya Bunda, nanti anak selalu bosan. Karena anak usia dini itu adalah anak yang mudah pembosan. Kemudian apa yang harus dilakukan guru atau orang tua ketika anak sedang bermain musik dan bergerak atau menari? Nah, yang pertama, dampingi anak. Ikuti bergerak, menari dan bernyanyi. Jangan Bunda biarkan dia sendiri. Jangan Bunda biarkan dia berekspresi sendiri. Bunda ikut mengikut biar dia juga terinspirasi jika dia mau mengikuti kita. Kemudian sepakati aturan sebelum bermain. Ya, itu harus benar. Kemudian tetaplah berkomunikasi, efektif dan positif. Kemudian berikan pujian sesuai dengan yang anak lakukan. Ketika anak kemudian harus beri pujian, reward. Oke, jangan mencela atau mencela tarian. Nah, ketika anak menari, Bunda jangan, yang seperti itu Andi, yang seperti itu. Nah, biarkan saja anak berekspresi sesuka hatinya. Kemudian guru atau orang tua membunyikan alat musik, alat rumah tangga, dan alat alam dengan tempo, nada, timbre, harmoni, dan dinamik bergantian. Kemudian ajak anak untuk mengapresiasi gerakan musik dan tarian yang diciptakan. Ajak juga anak untuk mengekspresi gerakan musik dan tari orang lain, teman, adik, kakak, dan lainnya. Diajak Bunda juga perlu satu keluarga Bunda bawa untuk bermain musik. Pasti sungguh sangat menyenangkan kan Bunda. Kemudian pertanyaan-pertanyaan dan kalimat-kalimat yang dapat diajukan guru atau orang tua ketika mendampingi anak bermain musik dan gerak. Nah, itu harus ada pertanyaan yang pas ya Bunda. Karena anak itu semua sensitif sekali. Yuk kita bergerak menari mengikuti tempo dinamik ini. Boleh kita coba gerakan tarian baru? Musik semakin cepat atau lambat, bagaimana kira-kira gerakan tarian kita ya? Nah, itu Bunda tanya sama dia. Wah, gerakan atau tarianmu bagus sekali. Ini tadi yang pujian tadi ya. Bolehkah Bunda atau Bu Guru mengikuti? Nanti kita bergantian ya. Yuk kita coba pakai alat yang lainnya. Kemudian kalau kita pukul lebih keras atau lembut, kira-kira bunyinya jadi seperti apa ya? Dan lain sebagainya. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak semakin aktif di Bunda ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi, ini adalah sebuah pantun, sama-sama kita bernyanyi. Maaf Bunda. Sama-sama kita membaca pantun. Oke Bunda, 1, 2, 3. Emak asih mencari capung, berselendang kain pembersih si pitung, pemberian si pitung. Terima kasih yang sudah bergabung, luangkan waktu yang tak terhitung. Oke, cakep. Yang kedua, meliris lagu untuk penuh percaya diri. Oh Covid, terbanglah bersama merpati. Sriwaningsih undur diri, maafkan kami bila tak berkenan di hati. Baik Bunda, cukup sekian dan terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan kita lanjut dengan materi berikutnya, yaitu materi bermain matematika di rumah. Baik, untuk materi gerak dan musik dan tari cukup sampai di sini. Besok kita akan lanjut dengan materi selanjutnya. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda. Sampai jumpa.